menentukan validitas dan reliabilitas suatu tes. Nah, untuk menentukan cara-cara reliabilitas dan validitas, sebelum saya menjelaskan cara-caranya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan validitas. Nah, validitas itu merupakan derajat suatu kemampuan tes yang mengukur apa yang hendak kita ukur. Nah, ataupun bisa juga dengan secara tidak langsung kita memberikan sejumlah tugas yang mana berfungsi untuk menentukan indikator hasil belajar siswa. Kemudian apa saja teknik-teknik validasi tes? Nah, itu ada dua teknik. Yang pertama itu ada validitas tes acuan normatif, ada juga validitas tes acuan patokan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tes validitas tes acuan normatif. Nah, apa saja isi-isi dan teknik-teknik tes acuan normatif tadi? Yang pertama itu adalah validitas isi. Nah, validitas isi ini adalah di mana suatu tes itu mengukur tentang bidang-bidang suatu pelajaran tertentu, misalnya pelajaran matematika untuk mengukur tentang tema penjumlahan. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga validitas konstrak. Nah, validitas konstrak ini di mana suatu tes ini mampu mengukur hipotetik yang hendak diukur tadi. Nah, kemudian ada juga validitas konkaren namanya. Nah, validitas konkaren ini merupakan di mana skor suatu tes yang sudah sahih, yang sudah ada, yang sudah kita uji, kembali kita uji kembali dengan tes yang baru dibuat. Nah, seperti itu tes konkaren tadi ya. Kemudian ada juga tes peramalan. Nah, tes peramalan ini adalah derajat di mana suatu tes ini dapat diramalkan. Nah, seberapa baik misalnya siswa dalam melaksanakan tugas di dalam situasi yang akan mendatang. Nah, itu adalah validitas tes acuan normatif tadi ya. Nah, kemudian kita masuk pada validitas tes acuan patokan. Nah, tujuan utama dari validitas tes acuan patokan ini adalah mengukur hasil belajar sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian untuk menentukan validitas tes acuan patokan tadi, apa saja isi-isinya? Yang pertama itu ada validitas isi. Nah, sama seperti validitas tes acuan normatif. Nah, ada juga di dalam tes acuan patokan ini ada juga tentang validitas isi. Nah, validitas isi pada tes acuan patokan ini itu berkaitan dengan mengukur suatu tes tadi, mengukur suatu kemampuan tetapi sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian ada juga validitas peramalan. Nah, validitas peramalan ini adalah kemampuan tes yang meramalkan kinerja siswa. Nah, seberapa baik kinerja siswa. Nah, validitas ini juga sebagai validitas fungsional. Kemudian apalagi validitas dalam tes acuan patokan ini, ada lagi validitas eksternal. Nah, validitas eksternal ini adalah teknik validitas yang mengkorelasikan atau yang menghubungkan antara skor hasil pengukuran baru dengan skor hasil pengukuran yang lain, namun memiliki tujuan yang sama. Nah, kemudian ada validitas internal. Validitas internal ini adalah teknik validasi yang berusaha ataupun yang ingin mengetahui kesesuaian antara satu butir soal dengan butir keseluruhan soal lainnya. Kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi validitas? Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi validitas tes, yaitu yang pertama itu ada ketidakjelasan dalam petunjuk tes. Nah, tes ini ada suatu tes, tetapi di dalam tes itu petunjuknya itu tidak jelas. Nah, itu adalah faktor yang mempengaruhi validitasnya. Kemudian apakah itu saja? Tentu tidak. Ada lagi kesulitan siswa dalam memahami padanan kata atau struktur kalimat. Bisa juga dengan katanya terlalu sulit untuk dipahami oleh siswa. Nah, kemudian ada tingkat
kesulitan butir soal. Nah, tingkat kesulitan butir soal itu terlalu tinggi. Kemudian ada juga pembuatan butir soal. Ada ambiguitas. Soalnya terlalu ambigu. Kemudian ada butir soal yang kurang baik. Kemudian ada soal yang terlalu pendek. Kemudian tidak jelas soalnya. Ada juga penyusunan butir soal dalam tes. Kemudian ada pola-pola jawabannya. Nah, itu adalah yang validitas, untuk ujian validitas. Kemudian untuk menguji reliabilitas, reliabilitas itu merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya ataupun bisa kita andalkan nih pada alat ukur yang kita gunakan dalam suatu tes ini. Nah, untuk makna reliabilitas itu dapat diklarifikasikan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama apa? Yang pertama, reliabilitas dalam mengacu hasil yang diperoleh. Nah, kemudian ada juga estimasi reliabilitas. Nah, ini biasanya mengacu pada jenis konsistensi tertentu. Kemudian reliabilitas ini penting, namun bukan menjadi suatu syarat bagi validitas. Nah, dia penting tetapi bukan suatu keharusan, suatu kewajiban untuk menentukan validitas tes tadi. Nah, kemudian bagaimana teknik-teknik reliabilitas ini? Nah, teknik-teknik reliabilitas ini masing-masing menjelaskan tentang jenis-jenis konsistensi yang berbeda. Nah, perhitungan reliabilitas ini untuk tes acuan normatif setidaknya lebih mudah dibandingkan dengan perhitungan validitas tadi. Jadi untuk reliabilitas ini lebih mudah dibandingkan tentang validitas tadi. Nah, ada banyak jenis-jenis reliabilitas yang berbeda. Nah, kemudian apa faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas? Tentunya banyak sekali faktor yang mempengaruhi reliabilitas ini. Nah, adapun faktor-faktor tersebut akan dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki prosedur pengembangan tes atau pemakaian tes ataupun jenis analisis informasi tes. Yang pertama itu ada panjangnya tes. Cara paling rasional untuk meningkatkan reliabilitas ini adalah menambahkan jumlah soal. Jumlah butiran soal harus ditambahkan. Nah, kemudian apalagi? Ada lagi sebaran skor. Nah, metode korelasi untuk mengestimasi reliabilitas ini memerlukan sebaran skor. Nah, jika sebaran skor itu sempit atau sedikit, maka efisiensi reliabilitas ini akan menjadi rendah. Nah, makanya perlu di sebaran skor tadi. Perlu memerlukan sebaran skor tadi. Nah, yang ketiga ada keobjektifan skor. Nah, tes objektif ini merupakan tes yang mampu mengurangi subjektivitas penskoran. Jadi yang maksudnya itu adalah setiap orang yang menskor hasil tes akan menemukan skor yang sama pada siswa yang sama. Nah, itu saja untuk menentukan reliabilitas dan validitas soal. Jadi ada skor-skor, ada faktor-faktor yang menentukan reliabilitas, ada faktor-faktor yang menentukan validitas untuk menguji soal tadi. Nah, itu saja mungkin yang dapat dijelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.